Jaringan Media Cyber Indonesia (JMSI) sukses menggelar musyawarah nasional Munas kedua di Jakarta pada 21 hingga 22 Juni 2025. Munas ini menjadi momentum penting bagi organisasi yang mewadahi perusahaan media cyber ini untuk memperkuat konsolidasi dan arah kebijakan organisasi ke depan. Munas kedua JMSI dihadiri oleh pengurus daerah dari berbagai provinsi di tanah air, mulai dari Aceh hingga Papua. Para peserta hadir dengan semangat memperkuat posisi media cyber sebagai pilar keempat demokrasi, sekaligus mitra kritis pemerintah dan masyarakat. Dalam Munas kedua JMSI ini, Teguh Santosa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum JMSI periode 2025 hingga 2030. Teguh sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum JMSI dan dikenal luas sebagai tokoh pers nasional serta pendiri sejumlah media digital terkemuka. Berikut kami hadirkan ke hadapan pemirsa dialog eksklusif Lingkar TV bersama Ketua terpilih Teguh Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Dali dan A dalam acara Lingkar TV. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Umum JMSI yang terpilih secara aklamasi baru saja dalam Munas 2 di Jakarta bersama dengan Dr. Teguh Santosa. Pak, tadi ini baru saja terpilih ya secara aklamasi. Saya ikut mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir. Sempat Bapak ingin hendak menolak ya amanah ini. Mengapa Pak seperti itu? Ya, makasih. Jadi karena begini, tantangan yang kita hadapi di depan ini menurut hemat saya dan saya kira teman-teman semua sepakat, tantangannya akan jauh lebih besar mudah hari ini dan makin hari. Dan saya kan orang yang manusia pasti akan mengkomparasi kapasitas kemampuannya dengan tantangan. Sehingga memang yang saya tanya sejak awal pagi saya sendiri adalah apakah dengan situasi saya sekarang saya bisa menempatkan nama itu yang saya fokuskan. Saya khawatir teman-teman tentu punya harapan banyak dan ketika harapan itu disampaikan kepada saya khawatir saya tidak bisa harapan itu. Jadi itu kekhawatiran saya, makanya saya pikir berkali-kali, bukan berkali yang kemarin-kemarin saya sudah mencoba untuk bertanya kembali sebenarnya kepada teman-teman dengan cara saya apakah harus saya gitu. Tapi kelihatannya setelah proses tanya jawab tidak langsung itu kita lalui, teman-teman kelihatannya tetap meminta itu. Maka ya saya juga percaya bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab sosial yang kadang-kadang suka tidak suka dia harus memenuhi. Barangkali ini tanggung jawab saya ini. Oke, ini kan udah periode kedua nih dalam kepemimpinan. Di periode kedua ini apa yang hendak difokuskan oleh Pak selaku Ketua Umum untuk membawa JMS ini semakin besar? Jadi karena pertanyaannya itu maka saya mundur sedikit. Itu pertama apa yang dia lakukan. Iya. Kegiatan progresnya nanti. Nah di 5 tahun pertama fokus dan konsentrasi kita memang pada establishment organisasi. Kita harus hadir di sebanyak mungkin daerah, walaupun pada kenyataan tapi sekarang buat semua provinsi karena ada juga provinsi yang baru lahir ya. Untuk itu kita sudah alhamdulillah cukup bagus performanya. Kemudian juga di tahun 2020 ketika kita musyawarah nasional, salah satu tugas mendesak yang saya terima itu adalah menjadikan JMSI sebagai konstituen Dewan Pers. Ya, alhamdulillah itu sudah terlampaui ya, kurang dari 2 tahun kemudian kita terverifikasi sebagai konstituen Dewan Pers.
yang tujuannya adalah merawat, ya, melakukan pendataan, kemudian melakukan pembinaan. Nah, dalam konteks pembinaan itu kita juga punya sistem rating ala kita yang teman-teman semua tahu, ini sistem bintang. Dia ada bintang 100 untuk anggota perusahaan media cyber yang baru punya Harunapus, ada bintang 2 yang sudah mulai mengatakan di Dewan Pers, ada bintang 3 dan bintang 4 yang sudah diverifikasi administrasi dan faktual. Jadi sistem rating ini yang kita kembangkan supaya kita semua perusahaan maupun daerah itu bisa melihat status persoalannya. Dia itu semacam dashboard lah, semacam dashboard. Kita punya dashboard yang sama, itu dibeli bersama, alhamdulillah. Misalnya itu di kedua, tentu kita harus respons lagi, bekerja menjawab tantangan real. Tantangan realnya di mana sih? Persaingan medianya semakin tinggi, media-media baru bermunculan, ya. Kemudian di saat yang bersamaan daya dukung ekosistem kelihatannya tidak berkurang atau melemah, ya, atau kurang begitu. Dan kita menyadari bahwa teman-teman pemilik media cyber di daerah yang low GMC masih mengandalkan sumber income-nya itu dari, istilah saya ini adalah sumber-sumber konvensional, ya. Sumber-sumber konvensional itu ya maksudnya adalah kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, pusat, daerah, ya, dan yang lain-lain. Sementara aspek kewirausahaan masih minim. Nah, jadi di kode kedua ini nanti kita akan semakin mengentalkan semangat DMS ini sebagai organisasi perusahaan di mana taipan-taipan media ini dikumpul gitu. Jadi cara berpikir kita juga harus menggunakan kompas yang lain. Kita ini adalah perusahaan. Kita harus berpikir konglomerasi, ya. Kita harus mencontoh senior kita yang mereka mampu dari perusahaan medianya kemudian tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha nasional. Karena kalau kita bisa tumbuh menjadi pelaku usaha mungkin sekarang menengah, ya, kecil menengah gitu. Nah, tapi kalau kita bisa tumbuh jadi pelaku usaha yang berbobot, maka daerah kita akan mendapatkan dampak dari aktivitas ekonomi itu. Dan mungkin sekali nanti pada akhirnya teman-teman akan memiliki bisnis lain yang itu jauh lebih menjanjikan, jauh lebih bermanfaat dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Sehingga apa yang saya cita-citakan bahwa media mestinya menjadi lokomotif pembangunan itu bisa diwujudkan. Jadi nanti pada akhirnya arah atau fokusnya adalah mendorong pengusaha-pengusaha media ini mengembangkan bisnisnya di luar media sehingga bisa mensubsidi media. Ya, bisa jadi seperti itu, ya, supaya ruang redaksi itu bisa bekerja dengan enak, bisa bekerja mewakili suara publik, ya, suara masyarakat, tanpa harus Tersambat kehilangan. Saya tidak mengatakan bahwa kebetulan itu tidak baik, bukan. Cuma diversifikasi Islam itu kok kelihatannya lebih menarik, ya. Karena tadi itu, apabila kita bisa mendiversifikasi income, maka manfaat kita bagi masyarakat saya rasa jauh lebih besar. Sehingga kita bisa mencerdaskan, bisa mendorong tadi peningkatan kapasitas SDM di daerah kita masing-masing. Juga lapangan pekerjaan akan lebih banyak, gitu, ya. Saya kira demikian. Apakah misalnya itu akan membuat independensi kita sebagai media akan kabur gitu? Saya kira tidak, karena kalau kita lihat media-media yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar kan sebetulnya begitu juga kan. Mereka bisa melakukan independensinya, bisa melakukan karya pers yang baik, ya. Dan saya bersamaan yang mereka memang punya, ya sebutkan saja lah perusahaan-perusahaan media besar tanpa menyebut merek, ya. Jadi mindset itu kita harus tanamkan dulu di kalangan kita ini, dan kemudian pengurus pusat ini membantu supaya itu terjadi sampai ke daerah. Karena memang perbandingan rasio antara populasi penduduk dengan pengusaha di negara ini mungkin sekarang memang belum pada tingkat yang ideal, ya. Maka belum pada tingkat yang minimal begitu. Nah, jadi kita harus membantu itu.
kalau kita bicara mengenai dorongan bahwa JMS kita melakukan dorongan ya, dan nanti langkah konkretnya seperti apa? Apakah akan ada daerah contohan? Kalau dia percontohan, semuanya dia percontohan. Sekarang benar-benar didorong secara fokus dulu. Biasanya kan seperti itu ya, ketika ada program MBG mungkin aja uji cobanya di daerah sini gitu. Setelah berhasil baru bisa dikeluarkan ke yang lain. Sebetulnya di masing-masing daerah ya, bukan masing-masing lah barangkali ya, di beberapa daerah itu ada pelajaran-pelajaran yang penting yang mungkin bisa diduplikasi oleh daerah yang lain. Saya tidak perlu sebutkan dulu ya daerahnya ya, nanti sebutkan saja kita katakan. Tapi oke lah, saya sebutkan saja ya. Iya, ini kan ada program-program ya, ya. ya, misal teman-teman di Kepulauan Riau ya, mereka bisa mendiversifikasi kegiatannya ya, dan di saat yang bersama mereka bisa menghadirkan manfaat yang besar ya. Ada program misalnya agensi Goes to School yang menggandeng lembaga pendidikan dengan kepolisian ya, dalam hal ini kampanye anti narkoba misalnya, itu bisa menjadi kegiatan bersama. Coba bayangkan, dia bernilai edukatif dan dia juga bernilai tadi bisnis. Nah itu persis. Nanti misalnya teman-teman di Riau mereka juga punya kemitraan dengan lembaga-lembaga yang menurut saya tadi membantu pengembang di desa bersama juga mengedukasi kan. Coba, edukasi kan penting. Edukasi ini tidak konsumtif menurut saya. Edukasi ini justru bisa membuat orang memiliki daya saing yang lebih baik gitu di masyarakat purba. Dan ini sejalan dengan apa yang dibaikkan oleh pemerintah kita saat ini untuk membangun basis produksi, basis ekonomi ya kan, itu sampai ke level terbawah ya. Kita lihat tadi misalnya MDG yang disebutkan itu SDM ya, itu manusia, itu mungkin ya stunting lah atau apalah gitu ya, kecerdasan perlu dibangun. Atau kita misalnya lihat juga misalnya sekolah rakyat ya, atau yang sekarang sedang dikejar oleh Kementerian Koperasi ya untuk membangun koperasi desa Merah Putih misalnya. Itu kan sinyal bahwa pemerintah dan JMT sebetulnya sama cara memandangnya. Negara ini bisa kuat kalau setiap level itu, setiap lembaga itu dilibatkan, diproteksi juga bersama, difasilitasi gitu. Bukan disuruh perang tapi nggak dibantu ya kan, itu malah repot. Tapi disuruh maju kemudian diproteksi ya. Kalau kita lihat negara-negara Asia lah ya, negara Asia yang bisa melakukan perubahan dalam waktu yang cukup singkat dalam beberapa dekade, kita lihat Korea Selatan misalnya, mereka melakukan itu ya, mereka melakukan dengan semaul undang nama kebijakan Presiden Pak Chun Hee ketika itu tahun 60 tahun 70. Jepang bayangkan hancuran rencana perang dunia kedua, tetapi dalam waktu yang cukup singkat era 50-an tidak bisa bangkit. Bahkan bisa sempat bertengger sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, ini Amerika Serikat yang mendapatkan. Atau kita lihat juga misalnya Tiongkok juga melakukan hal yang sama, potensinya luar biasa pada industri dalam negeri ya, dan akhirnya industri dalam negerinya ini bisa menyerap lapangan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga mereka bisa membentuk bonus demografi kan gitu. Jadi maksud saya kita mesti melihat persoalan Indonesia ini dari sudut pandang yang lebih luas seperti itu, sehingga dia kritikan Kompas. Ya, maka bukan cuma komunitas pers nasional, tetapi juga teman-teman yang aktif di sektor-sektor yang lain, kalau mereka memiliki cara pandang seperti itu, bahwa Indonesia ini sedang bertarung di level global, maka kita akan bergerak ke arah yang sama. Ketika kita tidak sibuk atau fokus ngerecoki hal-hal yang ya, kalau saya bilang remeh-temeh nanti orang marah ya, menurut Anda remeh-temeh, saya penting itu kan besar. Tapi kalau tidak, tadi produksi itu penting, negara kita harus bangkit. Oke, ini tuh salah satu hal yang seru dalam Munas 2 JMS kali ini adalah banyak sekali tokoh-tokoh penting yang ikut hadir ya di dalam pembukaannya. Nah, salah satu yang membuat saya tergelitik adalah pendapat dari pakar politik, pakar segalanya katanya di situ, Pak Saudara Henry ya. Ada. Nah itu dia mengatakan bahwa jangan-jangan nih pengusaha media di JMS sendiri tuh suruh makan begitu. Nah ya kan mengatakan seperti itu tadi malam. Nah melihat kita bahwa di dalam persaingan dunia media ini yang memang tadi ekosistemnya juga semakin terbatas, sehingga semakin terjadi persaingan yang demikian ketat. JMS sendiri itu bagaimana sebagai organisasi media ini untuk bisa hadir di dalam hal tersebut agar anggota dari JMS ini bisa
serguyung. Tahu paham serguyung nggak Pak? Iya. Gotong royong. Kalau kita bahasa Jawa itu serguyung, gotong royong untuk bisa memajukan industri media ini dan bukan sebaliknya. Sesuai dengan tema kan bikin tentang Indonesia. Iya. Jangan sampai justru dengan adanya banyak industri media ini malah industri media sendiri menjadi gelap karena saling memakan. Iya, saya sempat juga bisik-bisik dengan Gubernur Lemhanas tadi malam dengan Kang Aceh, karena beliau bertanya ke saya, ini ya kira-kira kenapa semakin banyak Iya, begitu. ya kan perusahaan media online. Ya saya bilang ya karena saya melihat berarti semakin banyak juga masyarakat yang terlibat dalam proses tadi ya menciptakan penggunaan baik. Bukan saya kan begitu. Betul. Tapi di sisi yang lain, saya katakan bahwa kalau menurut saya ini juga refleksi dari proses pembangunan yang belum begitu baik ya di masa-masa yang lalu. Kenapa belum begitu baik? Karena kelihatannya orang sulit untuk mencari pekerjaan dan melihat sektor media ini adalah Menjanjikan. sektor yang menjanjikan karena dekat dengan akses keuangan, Iya. akses pembiayaan dari lembaga-lembaga pemerintah. Jadi APBN APBD juga gitu ya. Dia tidak berbasis produksi tapi berbasis konsumsi juga sebetulnya karena ingin mengarahkan kemitraan tadi. Jadi saya kan jadi tinggal bercanda kalau misalnya program-program prioritas yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini berhasil membangun basis produksi di level ke bawah menengah, maka saya kira mestinya secara logika orang yang kemudian sekarang berada di sektor media ini akan beralih, akan migrasi ke sektor-sektor itu. Nah, sehingga dengan demikian nanti jumlah medianya akan berkurang sedikit gitu ya kan. Kalau sekarang kan coba bayangkan bagaimana lahan pertanian bisa bertambah kecil sementara jumlah media makin banyak. Bagaimana kita bisa menilai fenomena ini? Jumlah petaninya berkurang tapi jumlah wartawannya meningkat. Nah, ini kan mesti kita tandingkan dengan hal macam begitu. Jadi kita bilang ini punya ini refleksi dari situasi ekonomi juga dan saya yakin situasi itulah ya dengan kata-kata yang mungkin agak berbeda yang sedang diusahakan oleh pemerintah sekarang untuk diubah sehingga kita basis produksinya bawah menengah ya, sehingga nanti yang di bawah bisa naik ke atas ya, yang di atas juga bisa memberikan manfaat sehingga negara ini juga akan lebih baik dan kita juga bisa keluar dari perangkap middle income kan itu begitu. Ya kalau kita juga lagi-lagi kita akan berkaca dari pembukaan Munas ya karena sangat inspiratif sekali ya. Di sana juga disampaikan bahwa Wapen Komdijinya juga mengatakan sempat ditanyakan mengenai keberlanjutan dari usaha media ini seperti apa. Sustainability ya. Iya. Tapi kemudian tidak terjawab di situ. Kalau Pengatur sendiri itu menilai kolaborasi antara pemerintah dengan media saat ini itu seperti apa dengan adanya kebijakan efisiensi? Nah kalau efisiensi anggaran ini kan menurut saya bukan kebijakan yang didesain untuk menjadi kebijakan seterusnya. Ya kan, efisiensi anggaran ini kan kalau menurut saya nih ya, itu adalah situasi merespon transisi. Ya, situasi sementara berarti ya. Ini sangat fatal bagi media-media. Dengar dulu. Nah, dalam situasi transisi tentu ada sisi-sisi kenyamanan yang sedikit terkurangi. Nah, ini adalah saat transisi ya. Tapi saya kira tidak akan selamanya juga dimaksudkan seperti ini gitu ya. Karena sekarang memang situasinya membutuhkan negara untuk fokus pada sektor-sektor lain yang dilihat lebih perlu gitu. Dan tentu kita kan saya juga sampaikan, makanya saya tanya kemarin tadi malam dalam pembukaan itu, saya ingin mendengar pandangan dari tamu-tamu yang hadir, apakah kita masih penting, apakah perusahaan pers masih penting, apakah jurnalistik masih penting kan gitu. Semua kan mengatakan masih penting, karena justru platform digital yang tumbuh dengan luar biasa ini kadang-kadang masih membutuhkan kurasi, ya, Nah, proses kurasi itu artinya kan di kita, ya, di perusahaan pers, ya. Jadi masih dibutuhkan. Nah, cuma kan tadi sama orang disuruh tempur kan juga harus dipikirkan, ada penulisannya. Nah, itu yang memang kelihatannya belum mendapatkan jawaban. Bahkan saya sempat betul. sendiri saya bilang, ya ini lembaga-lembaga juga masih peduli pada
platform media digital medsosnya sendiri gitu ya kan. Mereka Jadi, sibuk membangun metode iya sendiri gitu. Dan saya ngomong juga, tapi tidak di panggung. Saya bilang, ya kalau kita baca semua akun media sosial lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan penegak hukum dan seterusnya, ya seolah-olah negara ini tidak ada masalah. Gitu. Nah, maka tadi saya katakan, kita ingin pemerintah melihat kita ini sebagai elemen yang penting juga untuk dilibatkan dalam proses, bukan cuma mengawasi tetapi juga tadi kan kita punya misi bisnis juga tuh kan. Nah itu yang saya katakan kepada teman tadi mewakilkan. Dan saya kira tadi nah bagi beberapa orang situasi transisi ini kan dianggapnya sebagai Indonesia Belah, Ya. maka lahirlah itu fake white Indonesia Belah kan gitu. Nah itu sebabnya kita memilih bikin terang Indonesia. Kita mau lihat sisi yang lain. Karena transisi ini di mana-mana dan dalam kasus apapun, transisi ini adalah persimpangan yang tahu bisa dikelola dengan baik itu bisa membuat kita melambung. Ya, tapi kalau misalnya kita memang gagal mengelolanya, ada ke depan. Dan tentu itu yang kita tidak inginkan. Kita inginkan transisi ini membuat kita melambung. Ya. Jadi kira-kira itu kita mau kasih lihat. Ini maksudnya itu, dan kita semakin optimistis ya melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah, tanda-tanda ke arah terang ini kan tampak ya. Maka kita mau ikut bus. Itu tipsnya ya Pak, tipsnya untuk para pengusaha media. Kita kan semua di sini adalah yang berada di dalam naungan perusahaan medianya. Tipsnya sendiri untuk media tetap bertahan di tengah lingkungan karena ada efisiensi anggaran sehingga pembelajaran untuk fasilitas benar nol. Iya. Bagaimana? Nah kita boleh menuntut ya. Media ini juga bisa terlambat. Betul. Kita boleh menuntut ya kan. Tapi di saat yang bersamaan kita kan juga harus melihat apakah kita boleh menuntut. Ya kan? Nah makanya saya bilang tadi kita menuntut satu hal, tetapi di sisi lain di saat yang bersamaan kita harus membuktikan bahwa kita punya hak untuk menuntut. Apa sih bukti kita? Ya sebagai pusat tes tentu skill, ya kan, reportase skill kita seperti apa sih, kedalaman kita seperti apa sih, kemampuan kita untuk menciptakan narasi yang baik, yang orang mau simak, yang orang mau baca, yang orang mau nonton, dalam tidak dangkal itu seperti apa. Artinya kita menuntut orang, tapi di saat yang bersamaan kita juga menuntut diri kita sendiri agar kita punya tadi skill-skill yang itu bisa membuat orang yang kita tuntut melihat kita kan gitu, percaya pada tuntutan kita. Itu satu. Nanti yang kedua, tadi kenapa efisiensi ini jadi merepotkan sementara teman-teman sebagian teman-teman kita, karena selama ini ada ketergantungan terhadap itu. Jadi ketika itu bermasalah, jadi bermasalah. Makanya tadi saya bilang istilah saya itu diversifikasi income itu dilakukan ya. Diversifikasi income ini harus dilakukan. Pak, bagaimana caranya? Banyak cara. Teman-teman tadi kan dengar sendiri, teman-teman di Riau itu bikin koperasi, ya kan? Atau yang lain-lain lah. Ada yang berpikir untuk pengusaha media nih ya, bukan GNC, pengusaha media untuk berangkat dengan kita. Mereka punya usaha-usaha sendiri, ada yang punya kafe, ya. Macam-macam lah. Ada yang jadi suatu punya bisnis yang lain, ada yang punya bisnis ekspedisi, ya kan? Jadi ada diversifikasi. Tapi kalau kita hanya satu sumbernya, memang repot. Nah, jadi kita menuntut orang itu satu hal, yang kita bahas itu kita penting, setuju. Tetapi yang juga harus kita perhatikan, apakah kita sempat menuntut diri kita sendiri untuk upgrading kita punya kapasitas, ya, kemudian upgrading untuk kapasitas realistik ya, upgrading kapasitas usaha gitu bisnis. Kalau itu kita lakukan, wah bagus banget ya. Kalau kita jadi pengusaha yang benar-benar pengusaha, tadi rasio antara populasi dan jumlah pengusaha di kita bisa mendekati arah ideal, bahkan mungkin melampaui yang menjadi sangat ideal. Dan itu, waduh, bayangkan Indonesia akan seperti apa itu. Ya kan? Kalau kelas pengusahanya itu tumbuh, Indonesia akan seperti apa? Waduh, saya tidak sabar untuk mulai Indonesia. Ya, Indonesia sih bagus ya. Maksudnya gini, Indonesia ini kalau kita ambil titik nolnya itu krisis 1998, ini ada pertumbuhan.
ya kan? Tapi kalau misalnya kita bandingkan dia dengan negara-negara lain yang juga menghadapi persoalan sama tahun 98, 2 negara saja, Korea Selatan misalnya, kita naik begini, Korea Selatan eksponensial, Thailand eksponensial. Nah, ini kan 2 negara yang juga terkena dampak Iya. di 98. Kita bandingkan dengan 2 negara itu saja, gitu. Nah, saya nggak, makanya saya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Indonesia ini sejak 98 itu menurun atau datar. Enggak, salah saya. Naik, kita naik. Nah, tapi kenapa yang lain misalnya eksponensial? Ya kan, kenapa Korea Selatan sekarang bisa menjadi produsen pesawat tempur misalnya, ya? Kenapa bisa jadi produsen kapal selam yang kita duluan mendadak? Mengapa kita ada dengan drama Korea misalnya? Mengapa di setiap rumah di Indonesia ini pasti ada produk Korea Selatannya misalnya? Iya. Bukan eksponensial. Thailand, kenapa orang sepertinya lebih kenal Thailand daripada Indonesia? Bukan kan gampang. Berapa jumlah orang yang berkunjung ke Indonesia bandingkan dengan jumlah orang asing yang berkunjung ke Thailand? Kan selesai. Nah, kenapa ini semua terjadi? Mengapa 2 negara ini sama-sama terpukul oleh krisis ekonomi 1998, tetapi mereka bisa recovery dengan sangat manis, cepat gitu. Nah, ini yang kita mesti pelajari. Hal yang sama juga terjadi tadi dalam kasus Jepang misalnya setelah Perang kedua. Tiba-tiba melesat. Nah, ini yang kita mesti pelajari. Ya, saya pikir gitu. Nah, jadi ini barangkali teman-teman akan melihat, ini kan nggak ada hubungannya dengan kehidupan perusahaan pers, ya kan? Nah, tapi tadi saya katakan cara melihat ini akan mempengaruhi bagaimana kita punya corporate culture, ya. Dan kita berharap corporate culture itu nanti bisa melahirkan tindakan-tindakan di lapangan gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Tapi ini ada berapa sih Pak anggota dari JMSI? Nah, anggota dari JMSI tadi sudah saya sampaikan jumlahnya 703. 703 ya? Iya, 703. Semua ya? 703 itu begini, tadi saya kasih tahu ya, di JMSI itu kan kita punya sistem rating, bukan 1 yang punya 4 ya. Tadi saya lapor dulu nih ke pembaca Lingkar TV, penonton Lingkar TV nih. Oh iya, harus lapor saya, ya kan? Yang maaf ya, saya tidak hafal angkanya, tapi angka real. Nah, ini adalah tabulasi anggota JMSI. Nah, ini, kita punya anggota 703, ya. Iya. Di Aceh misalnya kita punya 25, Jawa Tengah ya. Iya. Jawa Tengah kita punya 17, ya kan? Ya kan? Nah, kemudian dari 703 ini yang punya bintang 1 berarti baru punya badan hukum, masih minimal ini. Masih minimal. Itu 365, ya kan? Ya. Lebih dari setengahnya itu. Oke. Kemudian yang sudah mulai mendaftarkan diri ke Dewan Pers 164, ya kan? Kemudian yang sudah terverifikasi administrasi 31, mereka sudah terverifikasi administrasi, jadi sedang menunggu verifikasi faktual. Kemudian yang sudah terverifikasi faktual itu 108. Nah, kalau bintang 3, bintang 4 ini kita tambahkan, maka jumlahnya adalah 139, ya kan? Yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Kemudian 164 yang sudah mendaftarkan diri, belum melengkapi syarat ini. Kemudian 395 yang baru punya badan hukum. Coba, kalau kita lihat dari angka 395, ini kan kita wajib bertanya-tanya, teman-teman ini serius nggak Bikin ya? menjadi perusahaan media? Satu. Yang kedua, pengurus daerah, ya, serius nggak membina anggotanya? Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya 395 ini kita kurangi, kita void, maka anggota kita ya 703 kurang 395 yang aktif, ya. Jadi kalau saya sih menganggap presiden itu muncul ketika dia sudah mulai melakukan pendataan ke Dewan Pers. Itu baru saya acukan jempol. Tetapi kalau orang baru bikin badan hukum, menurut saya belum Jadi serius. memang mengurus Dewan Pers, yang verifikasi Dewan Pers juga emang kesulit itu. Iya. Kita juga harus bisa menggaji karyawan Iya. di atas UMR. Itu kan maksudnya supaya kita memang betul-betul Baik sebagai tidak begitu nanti kan kita jadi nggak ada bedanya tentang media sosial. Iya betul. Iya kan? Ya walaupun sekarang malah lebih banyak proyekannya di media sosial ya daripada proyekan yang di TV. Nah, begini, jangan salah. Perusahaan media siber, ya, itu boleh punya akun media sosial. Iya kan? Jadi kalau misalnya Lingkar TV punya Instagram, Instagram itu adalah milik perusahaan media siber, masuk dalam ranah pers, gitu loh. Nah itu kita hitung nggak?
Betul. Nah, kan berarti kan teman-teman bisa juga menawarkan itu Iya, pada klien lainnya, betul. ya kan? Nah, itu tidak bisa kita tulis sebagai media sosial, tetapi itu adalah media massa berbasis platform digital. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana platform, mana karya pers. Nah, karya pers ini bisa diletakkan di platform apapun. Mas, gitu, ya kan? Jadi, tetapi tidak semua yang keluar dari platform itu adalah karya pers. Setuju nggak? Setuju. Tidak semua yang keluar dari website itu adalah karya pers. Betul. Tetapi karya pers boleh diletakkan Di di mana website. saja. Tidak semua yang keluar dari Instagram, Iya. Facebook, Twitter itu adalah karya pers. Tetapi karya pers bisa diletakkan di situ, kan gitu. Nah, jadi jangan juga kita bilang, wah media platform digital membunuh kita. Enggak bisa. Platform digital itu adalah platform tempat kita meletakkan karya-karya kita. Jadi itu malah melengkapi ya Pak. Malah melengkapi. Mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk insan media di seluruh Nusantara ini, bagaimana sih para insan media ini bisa ikut bergabung dalam gerakan Bikin Terang Indonesia? Tadi kapasitas personal di upgrade, ya kan? Ya itu aja, nggak ada yang lain. Itu aja sih lo, kapasitas personal di upgrade, tapi itu teorinya sepol ya, tapi prakteknya tidak segampang itu ya. Iya, untuk prakteknya kan nggak bisa diselesaikan dalam Apalagi ketika pembicaraan masih ini. ada di bayang-bayang kekurangan ekonomi itu tadi ya Pak ya. Jadi berita konten-konten tadi jadi kata-kata berita. Ya ini tantangan kita tuh. Ya betul. Oke, Mesalika TV, terima kasih sudah mengikuti channel saya dan dialog saya dengan Ketua Umum Dr. Benci Satu. Terus dialog singkat ini. Mantap, Lingkar TV, sukses terus ya. Terus.